Hai, selamat datang dengan Dev di salah satu rilisan terbaru pada awal Juli tahun ini. Film berjudul Girl in the Picture ini mengikuti sebuah kisah tragis, misterius, dingin, dan mengerikan di kota Oklahoma dari kilas balik kehidupan seorang wanita yang tewas akibat tabrak lari pada 1990. Pada bulan April tahun 1990, beberapa orang pengendara mendapati sebuah kecelakaan yang melibatkan seorang wanita. Ia berambut pirang dan amatlah muda. Di rumah sakit, seorang pria yang jauh lebih tua bernama Clarence datang mengaku sebagai suaminya. Mengatakan bahwa istrinya itu bernama Tonya Hages dan mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Michael. Dari hasil pemeriksaan, dokter menemukan bekas memar dan luka lama dari tubuh Tonya. Ada yang aneh dengan situasi ini, kondisinya amatlah memprihatinkan dan pada akhirnya wanita itu pun tewas. Rekan kerja Tonya berusaha menghubungi kontak ibunya, namun wanita dari ujung telepon mengatakan bahwa putrinya telah meninggal sejak 20 tahun yang lalu. Saat itu juga mereka menyadari bahwa yang mereka makamkan itu bukanlah Tonya Hages. Kini mereka diselimuti pertanyaan, ada apa dan siapakah wanita ini sebenarnya? Seorang sahabat baik sekaligus rekan kerja bernama Karen Persley yang juga seorang penari menceritakan bahwa ia pertama kali bertemu Tonya pada 1989. Karen mengenal Tonya sebagai orang baik, pertemanan terjalin akrab, bahkan Karen mengenal suaminya Clarence dan Michael anaknya. Suatu hari ketika berbagi ruang ganti, Karen mendapati banyak memar di tubuh Tonya yang menurutnya karena terjatuh. Memar itu begitu parah dan semakin lama kondisinya semakin memburuk. Tentu saja Karen tidaklah mempercayai jika itu disebabkan karena terjatuh, ditambah lagi ketika Tonya bercerita Clarence mengambil polis asuransi jiwanya. Ia begitu ketakutan dan benar-benar ingin pergi, namun Michael selalu menjadi sebuah alasan baginya untuk bertahan. Pada hari kejadian, Clarence mengabarkan bahwa Tonya terlibat kecelakaan tabrak lari dalam perjalanannya keluar kota. Lagi-lagi sesuatu terasa janggal karena Tonya tidaklah bercerita akan rencananya untuk pergi keluar kota. Ditambah lagi ketika Clarence mengatakan bahwa Tonya tidaklah bisa dikunjungi. Namun Karen tetap pergi dan mendapati bekas luka cakaran di dada seperti Tonya terlibat dalam perkelahian. Kecurigaan itu pun didukung oleh seorang dokter bernama Charles Eagles yang dalam kesaksiannya mengatakan bahwa Tonya hanyalah mengalami cedera sedang di kepalanya. Di ruang ICU, perawatan berjalan amatlah optimal. Tanda-tanda vital di tubuhnya begitu stabil, namun kondisi kesehatan Tonya tampak menurun. Dan hal itu menjadi misteri bagi dokter Charles hingga Tonya pun dikabarkan tewas pada malam itu. Sehari setelahnya, Komisi Perlindungan Anak menjemput Michael dan memasukkannya ke panti asuhan Oklahoma. Ia diterima oleh Merle Bain dan Ernest selaku pengelola. Selama di panti, Clarence terus berupaya mengambil kembali Michael, bahkan hingga ke jalur pengadilan. Sebuah keputusan bijak diberikan untuk melakukan tes DNA dan terbukti bahwa Clarence bukanlah ayah aslinya. Mereka tidaklah memiliki hubungan biologis. Kemudian pengadilan mencabut semua hak Clarence atas Michael, yang tentu saja hal itu tidaklah menyenangkan bagi Clarence, lalu mulai menebar ancaman kepada keluarga Bean. Pada 12 September di tahun 1994, Clarence datang ke tempat di mana Michael bersekolah. Dengan sebuah senjata, Clarence menculik Michael lalu membawa kepala sekolah bersamanya pergi menuju ke hutan. Di hutan itu, Clarence mengikat dan menyekap kepala sekolah lalu ia menghubungi kantor polisi. Panggilan itu diterima oleh seorang anggota polisi bernama Billy Carter yang bergegas ke lokasi untuk menyelamatkannya. Kemudian, kasus penculikan itu diserahkan kepada FBI dan seorang agen bernama Joe Fitzpatrick ditugaskan untuk menyelesaikannya. Tak butuh waktu lama, dari nomor jaminan sosial yang diberikan Clarence, Joe mendapati nama aslinya sebagai Frankie Denalu Floyd. Seorang lelaki yang telah beberapa kali terlibat aksi kejahatan dan terus berganti identitas.
Ia memiliki nama samaran seperti Trenton Davis, Warren Marshall, dan Clarence Hughes. Sedikit demi sedikit penyelidikan membuahkan informasi penting. Beberapa teman sekolah Tonya pada 1986 semasa SMA mengenalnya dengan nama Sharon Marshall. Ia dikenal pintar, ceria, dan cerdas sehingga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah. Namun di balik keceriaan senyumannya, Sharon menyimpan begitu besar ketakutan akan ayahnya yang tampak aneh terus membatasi pergaulannya. Sehingga kabar terkait kehamilannya begitu mengejutkan. Sang ayah dikenal teman-temannya sebagai Warren Marshall atau nama lain dari Frank Floyd. Periode berat dalam kehidupan Sharon pun dimulai setelah mereka berpindah ke kota tanpa dengan identitas baru. Frank mengganti namanya menjadi Clarence Hughes dan nama Sharon menjadi Tonya Hughes. Sebuah identitas yang diambilnya dari pemakaman umum di Alabama. Di sana Clarence atau Frank mempekerjakan Tonya sebagai penari di klub malam, menjajakannya kepada lelaki hidung belang demi meraih pundi-pundi uang. Di kota itu juga Tonya melahirkan anak pertamanya dan Frank menyerahkan bayi itu kepada seseorang untuk diadopsi. Perlakuan Frank tidaklah sampai di situ. Bahkan di rumahnya, Jenny Fisher bersaksi bahwa ia menyaksikan bahwa Frank melakukan tindak pelecehan itu di depan matanya. Di tempat kerjanya Tonya berteman dengan Cheryl Cameso. Ia muda dan cantik, memiliki impian untuk menjadi seorang model. Seiring waktu berjalan, Frank Floyd memiliki ketertarikan terhadap Cheryl. Obsesi besarnya itu dibenarkan oleh Michelle. Pengasuh Michael itu menemukan sebuah kaset berisi rekaman ketika Cheryl sedang bermain di pantai bersama Tonya tanpa busana. Tak lama setelahnya, secara mendadak mereka berpindah tempat dan Frank Floyd secara resmi menikahi putrinya sendiri dengan nama Clarence Hughes dan Tonya Hughes. Atas semua yang terjadi, kecurigaan petugas kembali muncul terkait apakah Sharon bukanlah anak kandungnya. Dari seorang tetangga, agen mendapatkan selembar foto Frank bersama Sharon yang menurut pakar perilaku, wajah Sharon menggambarkan aura sedih dan depresi, mengukir sebuah dugaan bahwa pelecehan itu telah terjadi sejak lama. Foto itu diambil sekitar tahun 70-an pada saat Sharon berusia 6 tahun. Jelas terdapat kejanggalan, mengingat Frank berada di dalam penjara dalam rentang waktu 1963 hingga 1972. Sebuah fakta cukup untuk membuktikan bahwa Frank bukanlah ayah kandungnya. Sharon adalah korban penculikan yang telah disekapnya lebih dari 15 tahun. Tak ada yang tahu siapa Sharon, siapa orang tuanya, dari mana asal, bahkan siapa nama asli Sharon sebenarnya. Sebentar Joe menyadari bahwa Michael sedang berada dalam bahaya. Departemen melebarkan jangkauan hingga ke beberapa wilayah hingga di Kentucky. Frank memperbarui SIM-nya dengan nama Warren Marshall. Segera petugas melakukan prosedur penangkapan di hari ketika Frank datang untuk mengambil SIM. Frank Floyd telah tertangkap namun Michael tidaklah bersamanya. Para tetangga tidaklah mengetahui, bahkan riwayat perjalanan tiket bus membuktikan bahwa Frank bepergian dengan hanya memesan satu kursi. Interogasi tak menunjukkan hasil, penangkapan itu tidaklah memberikan petunjuk keberadaan Michael. Kesedihan begitu dalam dirasakan oleh keluarga Bean sebagai orang tua asuhnya. Keyakinan akan Michael telah tewas mulai berkembang, namun tentulah mereka terus berharap bahwa keyakinan itu adalah salah. Kasus Michael begitu rumit, tanpa adanya bukti mereka hanya bisa menuntut Frank atas kasus penculikan dan pencurian mobil dengan senjata api yang akan memberatkannya. Sikap tenang dan tatapan dinginnya menghadirkan suasana tegang di dalam ruang sidang. Para saksi dihadirkan termasuk Jenny Fisher. Hingga pada akhirnya hakim menyatakan bahwa Frank bersalah atas hilangnya Michael dan menjatuhkan hukuman 52 tahun penjara tanpa opsi bebas bersyarat. Beberapa hari setelah persidangan, agen FBI menemukan pick-up milik kepala sekolah yang dicuri Floyd dan menemukan sealbum foto pelecehan dan kekerasan yang dilakukannya. Beberapa adalah foto Sharon sejak ia masih kecil. Foto lainnya
merujuk pada seorang gadis muda yang kemudian teridentifikasi sebagai Sharon Camacho yang mana kerangkanya ditemukan terkubur di wilayah Florida. Heather Lynn, seorang rekan kerja sesama penari, kembali menceritakan di malam terakhir kali ia melihat Cheryl pada 1989. Di halaman klub, Lynn melihat Cheryl terlibat keributan dengan Frank yang mengancam akan menghabisinya. Di malam yang sama setelah menghabisi Cheryl, Frank pergi dari Tampa, Florida setelah membakar habis rumahnya. Kemudian untuk memudarkan identitasnya, Frank mengubah status mereka menjadi sepasang suami istri dengan menikahi Tonya. Atas bukti yang mengarahkan keterlibatannya dalam tewasnya Cheryl, pengadilan kembali digelar dan Frank pada akhirnya dijatuhi hukuman terberat atas kejahatannya. Kasus telah selesai namun masih menyisakan dua misteri yang tidaklah terpecahkan terkait keberadaan Michael dan identitas asli Sharon. Hingga pada tahun 2002, seorang penulis bernama Matt Birkbeck yang juga produser film ini tertarik untuk menulis kisah Sharon dan mulai melakukan upaya dengan menjumpai Frank di penjara. Frank menyatakan kesediaan dan siap memberikan kejujurannya kepada Matt. Menurutnya, Frank Floyd lahir pada tahun 1943 dan dibesarkan di rumah anak di Georgia, namun tanpa keindahan. Hari-hari dilalui Frank dengan penuh ketakutan akan kekerasan yang diterimanya hingga mengakibatkan mentalnya terguncang. Pada umur 18 tahun, Frank melarikan diri. Masuk militer, ia pun berkeliling negeri. Melakukan pencurian, lalu Frank ditangkap atas tuduhan kejahatan, pelecehan, dan penculikan. Ia dipenjara dan kembali mengalami penyiksaan. Sebuah tuduhan yang menurutnya tidaklah berdasar karena mereka tidaklah memiliki bukti atau apapun yang mengarahkannya pada tuduhan tersebut. Hingga buku diterbitkan pada 2004, Frank tidaklah mengakui akan semua yang dilakukannya dan misteri tidaklah terpecahkan. Setelah 1 tahun terlewati, Matt mendapati sebuah pesan dari seorang yang mengaku sebagai putri kandung Sharon yang bernama Megan. Diketahui bahwa Sharon 3 kali melahirkan, yaitu pada tahun 1986 semasa SMA. 1988 ia melahirkan Michael dan pada tahun terakhir hidupnya Sharon melahirkan Megan. Kehadiran Megan membuat Komisi Perlindungan Anak ikut terlibat untuk kembali membuka kasus. Pada 2011, manajer forensik Ashley Rodriguez masih dibantu oleh Joe dan 2 agen FBI, Ned dan Scott Loop, memulai kembali penyelidikan. Dengan berbagai pendekatan, Frank mengungkapkan bahwa Michael telah tewas. Ia menghabisi anak itu dengan 2 tembakan di kepala dan memakamkannya di perbatasan Oklahoma, Texas. Seperti terbawa suasana, Frank bercerita tentang kisah cintanya dengan seorang janda bernama Sandra Francis. Saat itu Frank menggunakan nama lainnya sebagai Brandon Cleo William. Sandra memiliki 3 orang anak dari pernikahannya dengan Clifford bernama Susan Sevakis, Ellison, dan Amy. Secara mengejutkan, Frank mengakui bahwa anak tertua Sandra, yaitu Susan Sevakis, adalah Sharon yang sebenarnya. Semua dimulai pada satu kesempatan di masa itu. Frank membawa ketiganya, lalu menurunkan Ellison dan Amy di panti asuhan. Kemudian Frank pergi dengan membawa Susan Sevakis atau sejauh ini dikenal sebagai Sharon. Terpecahkannya misteri identitas Sharon setelah 20 tahun cukup menarik perhatian publik, terlebih untuk Joe, kerabat, dan teman dekat. Berbagai simpati dan doa terus mengalir untuknya. Pada 2017, Matt bersama Megan sepakat untuk mengganti nama pada batu nisan sesuai dengan nama aslinya, Susan Sevakis, dan kisah berakhir di sini. Kisah panjang seorang wanita malang, Susan Sevakis, dengan nama lain Tonya Hages atau Sharon Marshall. Tragedi memilukan yang diceritakan dengan begitu pedih dan tepat. Yang belasan tahun hidup terkekang penuh tekanan dalam sekapan seorang lelaki dengan gangguan kejiwaan. Sungguh tragedi pilu penuh misteri yang bahkan sampai akhir hayatnya,
Susan sendiri tidaklah pernah tahu akan siapa dia sebenarnya. Hingga sekelompok orang terhormat penuh kasih sayang setelah lebih dari 20 tahun memastikan siapa dan dari mana ia berasal pada tahun 2011. Pada akhirnya, semoga Megan putrinya itu hidup bahagia dan penuh cinta sebagai satu-satunya yang tersisa dari Susan Sevakis. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya Dev, pamit undur diri dan sampai jumpa di plot selanjutnya.